Bagi saya apa yang dilakukan Verrel ke sana, tidak ada yang menyalahi secara hukum, itu yang paling penting saya sampaikan ke Verrel, bahwa tidak merugikan negara, tidak merugikan masyarakat. Dia datang di saat memang itu bukan dapil dia juga. Meninggalkan duka para korban bencana alam di Sumatera, di lain kisah, selebritis sekaligus Mas Dewan, Verrel Bramasta, lagi-lagi jadi sasaran hujatan netizen. Setelah dinyinyiri karena tampil dengan rompi seperti anti peluru saat mengunjungi lokasi banjir bandang di Sumatera, kini publik justru menggali masa lalunya. Di media sosial beredar ucapan lama Vena Melinda tentang pola asuh yang kembali diungkit. Sejak kecil, Verrel tumbuh dalam aturan menjaga kebersihan yang ekstra. Namun bukannya dipuji, ia malah kembali dirujak setelah video lama memperlihatkan Verrel mandi menggunakan air minum mineral viral lagi di jagat maya. Aksi itu dianggap manja, bahkan jadi bahan olok-olok netizen. Kalau Verrel itu kan anak pertama mandi pakai air mineral. Kalau Verrel itu kan anak pertama mandi pakai air mineral. Soalnya nggak ada kamar mandi, guys. Wawancara lama Vena yang mengakui Verrel memang terbiasa mandi dengan air mineral semakin memperkuat sorotan. Di satu sisi, publik menilai pola asuh itu berlebihan. Tapi di sisi lain, ada yang melihatnya sebagai bentuk kasih sayang seorang ibu yang ingin memberikan yang terbaik bagi anaknya. Oh iya, dari kecil mandi air mineral. Tapi waktu itu karena air lagi mati ya. Dulu waktu kecil karena aku tuh baru-baru aja punya bayi, terus kak lebay gitu dulu. Tapi nggak lama sih. Habis itu pakai air biasa. Bukan hanya Vena Melinda, sang ayah Ivan Fadila pun ikut angkat suara untuk sang putra. Keduanya kompak menegaskan bahwa apa yang dilakukan Verrel tidak merugikan siapapun. Kehadiran Verrel di lokasi banjir bahkan dilakukan di luar dapilnya dan pada hari libur, sehingga dianggap sebagai bentuk kepedulian sosial. Yang jelas bagi saya apa yang dilakukan Verrel ke sana, tidak ada yang menyalahi secara hukum, itu yang paling penting saya sampaikan ke Verrel, bahwa tidak merugikan negara, tidak merugikan masyarakat. Dia datang di saat memang itu bukan dapil dia juga, itu dia datang memang hari libur juga. Jadi sebenarnya yang dia lakukan itu butuh effort dan butuh ini, cuman bagi saya kritikan dari masyarakat itulah masukan untuk kita memperbaiki lebih baik lagi ke depannya. Ada sebabnya, karena pada saat itu di rumah kita airnya mati, lagi musim banjir juga, sehingga tidak bisa dipakai untuk mandi, benar-benar keruh. Akhirnya terpaksa beli galon air. Minggu lalu pun yang harus saya ada libur, itu saya masih kerja setiap hari dan kemarin pun juga masih bekerja. Hari ini pun ya sebetulnya kombinasi lah. Seolah tak mau pandangan publik semakin liar, Verrel pun akhirnya sempat buka suara soal rompi yang dikenakannya saat mengunjungi daerah bencana. Ia bahkan sampai membongkar isi rompi yang sempat disebut netizen sebagai rompi anti peluru. Isinya justru berisi berbagai perlengkapan praktis untuk mobilitas tinggi. Lantas, seperti apa Ivan Fadila sebagai orang tua melihat pro kontra yang kerap bersanding dengan kegiatan Verrel sebagai anggota dewan? Saya sampaikan juga kepada Verrel bahwa apapun kebijakan, tindakan, sikap yang kita ambil, kita tidak bakal bisa memuaskan semua orang. Pasti ada orang yang merasa mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, tapi yang jelas sejauh itu lebih banyak manfaat daripada mudaratnya, kita harus tetap fight, berjuang. Dari hujatan netizen yang masih terus menyasar Verrel Bramasta, yang kini tengah viral dan heboh, kasus dugaan penipuan besar-besaran oleh wedding organizer atau WO Ayu Puspita. Dengan korban diduga mencapai 500 orang, bahkan total kerugian mencapai 20 miliar lebih.
Kasus ini terendus setelah viral resepsi di Koja, Jakarta Utara dan Jakarta Barat pekan lalu yang berantakan total. Lantaran saat resepsi digelar dan tamu-tamu mulai berdatangan, namun hidangan catering yang ditangani oleh Ayu Puspita tidak kunjung datang. Para tamu pun hanya mendapati wadah-wadah makanan yang kosong. Hal ini sontak membuat sang pengantin dan keluarganya malu, bahkan sampai menangis terseduh-seduh di pelaminan. Kita udah clueless banget sih Kak, kayak nggak tahu gimana lagi, malu sama tamu undangan, stres juga karena kita nyiapin ini lumayan lama dari awal tahun ya, tiba-tiba di hari H kayak gitu. Aku juga clueless banget, sedih ada, kecewa, mixed feeling sih sebenarnya. Dari situlah, pihak pengantin kemudian melaporkan kasus ini ke Polres Metro Jakarta Utara. Sementara ratusan korban lainnya langsung menggeruduk kediaman pemilik WO Ayu Puspita di Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur untuk minta pertanggungjawaban pelaku. Polisi pun bergerak cepat mengamankan Ayu Puspita, suami dan 4 stafnya. Di hadapan para korbannya, Ayu mengaku memakai uang kliennya untuk membeli rumah mewah dan jalan-jalan ke luar negeri. Ayu juga membenarkan jika manajemen keuangan perusahaannya berantakan. Bayar. Pakai apa? Peleter, bayar. Gua malu tau gak? Udah acara ibu. Ya, acara diangkat. Kalau misalnya makanya ini saya masih bingung kalau misalnya tidak ada untuk penjualan atau pameran, saya masih ngeraba juga mas. Oke. Gitu. Oke mas gitu. Cuman memang saya memang mau ada usaha. Cuma saya ada KPR. Cuman memang kan di situ dia memang di situ saya DP-nya lumayan besar. Nah itu saya lagi berusaha untuk saya jual. Oke. Konsepnya itu nanti bisa untuk untuk refund inilah salah satu usaha saya. Baik, perlu kami jelaskan bahwa Polres Metro Jakarta Utara menerima laporan dari beberapa orang pelapor yang pada intinya yaitu terkait dengan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh salah satu wedding organizer yang ada di wilayah Jakarta. Kronologisnya yaitu WO ini sudah menerima uang untuk melaksanakan acara pernikahan atau resepsi, kemudian pada hari H-nya tidak terlaksana sesuai dengan kesepakatan. Ditemui tim Silet usai membuat laporan di Mapolres Metro Jakarta Utara. Senin kemarin, pasangan Akmal dan Disti mengaku malu dan stres akibat ulah WO Ayu Puspita tidak mengirim catering sebanyak 1.000 porsi dan 14 gubukan yang sudah dipesan sebelumnya di hari H pernikahan mereka. Pihak Ayu hanya mengirim 20 paket makanan, itu pun lewat driver ojek online setelah resepsi selesai, yang membuat Akmal dan Disti kian meradang. Saat itu, pihak Ayu sudah sama sekali tidak bisa dihubungi. Padahal, mereka sudah membayar lunas seluruh biaya yang mencapai ratusan juta rupiah. Selain Akmal dan Disti, korban lainnya adalah pasangan Dimas dan Widya yang sudah membayar 200 juta serta Alisa. Para korban mengaku tertarik memakai jasa WO Ayu Puspita lantaran tergiur iming-iming harga murah dan juga beragam bonus menarik. Dari akad semuanya lancar. Aku juga ada makanan after akad, itu ada soto ayam sama dimsum. Mulai terasanya di situ. Jadi dimsumnya nggak keluar, adanya tuh soto ayam aja gitu. Dan dari situ udah mulai terasa. Tapi kita tungguin juga, takutnya telat atau kayak gimana. Karena sebenarnya untuk dekorasi buffetnya itu tuh masih udah ada gitu. Jadi tinggal isinya aja.
sampai jam 7 mulai resepsi itu nggak ada yang datang sama sekali sampai kita harus mulai acaranya. Ditungguin 15 menit, 20 menit sampai akhirnya acaranya selesai. Taunya nggak ada sama sekali. Kalau sejauh ini, kalau dibilang nominal kita hampir ratusan sih ya. Karena yang paling kita rugi itu malah di makanan utamanya. Informasi udah mau mendekati kan, karena saya tinggal di tahun depan lah ibaratnya. Dan ternyata kasusnya muncul nih sekarang. Jadi kita mau ini aja, mau proses lebih lanjut aja gitu. Kita udah full payment. Full payment pada saat di pertemuan pertama. Berarti total berapa sih Kak? 20M sampai sekarang. Untuk semuanya ya 200-an lah. Iya, 200-an lah. Total yang harus aku bayarin itu di 102, 400 ya. Aku udah masuk setengahnya. Sudah melapor. Ramainya viral penipuan oleh WO ternyata juga menarik perhatian artis cantik Ranty Maria yang tengah mempersiapkan pernikahannya dengan sang kekasih Ryan Wijaya di Bali. Alih-alih tergiur iming-iming harga murah, Ranty justru mempercayakan Ryan untuk menentukan gedung, melakukan pembayaran, serta menggandeng pihak WO ternama dan terpercaya untuk hari bahagia mereka. Dan kini, persiapan pernikahan mereka sudah mencapai 85%. Karena kan aku harus mengurus banyak hal, sementara Ryan kan cuma terima invoice ya. Jadi kan dia bisa kerja tuh sambil kerja gitu, aku yang ngurus semuanya. Mungkin 85 lah ya, iya. Yang pasti harus hati-hati dan juga semoga secara hukum juga mereka bisa diproses sih. Karena masuknya udah menipu. Selain Ranty Maria dan Ryan Wijaya bersiap menuju pelaminan bersama sang kekasih, Sarah Benzel juga tengah dilakukan oleh Azril Hermansyah. Putra bungsu Anang Hermansyah dan Krisdayanti ini bahkan mengaku keluarganya dan keluarga Sarah juga sudah bertemu untuk membahas teknis pernikahannya dengan Sarah yang akan menyatukan 3 adat sekaligus, yaitu Jerman, Bali, dan Jawa. Doain aja, ini kan nanti kakaknya dia duluan acara di Bali, mungkin dari situ. Nanti ya itu kita nanti. pokoknya kita obrolin dulu yang sama keluarga yang terbaiknya apa ya kita ikutin gitu. Aku dua-duanya sih, karena kan ada keluarga juga yang dari Jerman, pasti mereka lebih suka yang adat juga sama ada internasionalnya juga. Karena ini kan Indonesia dengan Jerman, ada Balinya ada Jermannya gitu.